diriku sendiri. Sorry Bang Abe, maaf terlalu terbawa suasana Bang Abe, maaf. Oke, kita lanjutkan. Oke, berarti tapi hari ini bentar. kita menemukan dari Leo, teman-teman, ini postingan yang sungguh berharga. Ini eksklusif ya, teman-teman ya. Eksklusif di program apa ini Bang Abe? Jadi saya lagi mempertimbangkan untuk mengangkat ini di AB Plus di hari Senin jam 8 malam. Rangkap saya teman-teman ya. Bang Abe, aku hilangnya di balik sepatu orang Jakarta. Bang Abe, aku menemukan fakta baru Bang Abe. Ternyata kau sudah mendapatkan sepatu baru dari Juragan Tongseng. Jujur kau Bang Abe. Jujur kau. Kenapa kau, yang aku pertanyakan, kenapa kau tidak posting itu Adinda? Itu Juragan Adinda yang kasih kau sepatu baru Adinda. Juragan Tongseng Cirebon loh Adinda. Kan Leo juga ada di tempat itu. Gak bisa gitu Adinda. Kau harus posting Adinda. Itu sepatu bukan sembarangan sepatu. Itu sepatu sudah mengorbankan satu ekor sapi Adinda. Oke. Kita coba naikin Budi ya. Nah, iya. Dia pelakunya Pak Hakim. Karena gini, enggak dia. saya ini beradu pendapat. Dan jangan berakhir asumsi. Kita harus naikkan ini kuasa hukum saya sudah tanda tangan kuasa dengan kuasa hukum saya. Ini pelakunya Pak Hakim, ini. Ayo, Anda mengaku Anda mengaku. Ada aja lu ya. Nggak bisa. Anda jangan pura-pura nggak tahu ya. Cepat, Anda mengaku. Ini ujian bagi kita teman-teman. Kenapa? Karena kita diperhadapkan pada isu-isu kemanusiaan yang sangat rumit penyelesaiannya, dan itu kita mulai lakukan, mencari informasi, bahkan disebut menginvestigasi, menelusurinya, dan bisa kita lakukan. Nah, ini Pak Hakim, pelakunya Pak Hakim. Ayo ngaku kamu. Masa misteri sepatu ini di mana kita bisa temukan? Gak bisa, kamu ketawa kamu mengandung misteri Bang Budi. Gak usah kamu ketawa begitu ya. Kita dituntut untuk menemukan itu melalui informasi-informasi ini ya. Jadi informasi ini berharga. Jadi barangkali Budi udah mendengarkan, Leo disebutkan ada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Karena saat foto itu diambil lewat live TikTok, dia hanya ada di dekat sepatu itu dan dia mengira sepatu itu milik Budi. Dan Budi patut diduga bertanggung jawab atas hilangnya sepatu itu. Budi, gimana klarifikasimu? Oh pasti, tangkap aja Pak Hakim. Enggak, dia pelakunya Pak Hakim. Tangkap dia, nggak bisa, tangkap. Itu dari CCTV udah jelas Le, di bawah lu itu. Suratnya juga bilang gitu sama gue Le. Nggak bisa, ini Adinda saya sudah punya barang buktinya yang akan dibawa ke hakim ini ya. Anda jangan berkelit. Itu jelas, itu udah dilingkarin tuh sama netizen tuh fotonya. Nggak bisa, saya punya buktinya dari 2016 ini. Anda jangan mengelak Anda. Nggak bisa gitu Adinda. Saya sudah bilang. Oke kawan-kawan, tidak perlu 8 tahun kita menyelesaikan persoalan ini. Cukup 8 menit kita bisa selesaikan persoalan ini kawan-kawan ya. 8 menit. Makan tongseng lagi Le. Nah, Anda Budi jangan bersekongkol dengan saya ya. Anda itu pelaku. Anda ngaku saja. Udahlah, sebelah aja kita jual yuk, Le. Tuh, lihat Hakim. Hakim jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Kamu jangan mentang-mentang jangan memberikan pengakuan ketika engkau sedang diinterogasi, Budi. Dengar, Pak Hakim ini jangan mentang-mentang Budi ini itu anak ini ya, petinggi ya Pak Hakim ya. Jangan begitu Pak Hakim, Anda tebang pilih. Wah ini nggak bisa begitu nih Pak Hakim. Tolong dong warga netizen, tolong CCTV-nya disebarkan lagi. Izinkan kita periksa Budi dulu. Karena Leo tadi sudah menjelaskan bahwa itu diduga sepatu Budi. Budi itu anak oknum. Dia itu anak oknum. Ngaku saja Anda. Le, sepatu gua kan hijau Le. Budi melihat nggak sepatu itu? Apa perlu saya bawa kembali yang namanya meteran? Dan kemudian saya akan membawa namanya kapur-kapur dan akan mencoret lagi gimana kira-kira titik-titik ketika kita menemukan sepatu itu, Budi. Nantilah. Banyak ada saksi-saksi baru nih. Abis ini pasti banyak saksi-saksi baru nih. Biasanya gitu. Oh saya juga nih kuasa hukum saya sudah menyiapkan saksi-saksi baru yang juga akan saya hadirkan di sidang selanjutnya. Dengar, tunggu dulu. Kalian berdua itu ibarat dua orang yang hari-hari ini memberikan keterangan berbeda. Satu merasa bahwa dia disebut direkayasa, satu merasa bahwa ia yakin apa yang disampaikan. Tapi saya yakin Pak Hakim, dia merekayasa nih Pak Hakim. Kalau dia tidak dipenjara berarti dia terbukti anak oknum. Dan Pak Hakim melindungi anak oknum. Ternyata keadilan di Indonesia ini tebang pilih ya Pak Hakim. Aduh kacau. Udah Le, siapa yang kita percaya ini teman-teman? Apakah Leo Hachima atau Budi? Udah ngaku aja Le, yuk Le.
Ngaku Le yuk. Ngaku apa? Anda ngaku aja. Anda itu yang mengambil loh. Lu bilang sebelah-sebelah aja kita akuin. Lu sebelah, gua sebelah. Ya udah kalau gitu antar ke hotel dua-dua sepatunya. Biar kita jual aja. Jangan seperti itu. Bud, lu tapi Neo tadi udah bilang itu diduga sepatu lu. Tapi lu lihat nggak sepatu itu, Bud? Harusnya ya, sebenarnya yang harusnya hilang tuh sepatu gua sih sebenarnya ya. Karena posisinya jauh gua. Bukan sepatu lu. Iya harusnya jauh ya itu. Nah lu nemuin kan. Nah gua udah pasrah sih. Ah udahlah paling hilang nih sepatu nih. Apa ketika dalam pikiran pelaku waktu itu dia melihat betapa tak bagus dan tak menariknya sepatu yang kau pakai sehingga pada akhirnya sepatu itu Sembarangan. Nyicil 2 kali tuh sepatu bayarnya be. Sembarangan lu. masalahnya itu sama-sama sepatu New Balance kawan-kawan. Satunya warna hijau, satunya warna biru. Enggak, gua Adidas itu. Adidas utang di Patio. Entah kemana hari ini. Aduh. Itu sepatu udah kemana-mana itu Le. Bud, Oi. tapi lu nyangka nggak lu bisa Aku mau menemukan yang iga. Aku mau iga bakar aja. Aku mau yang iga. Kayaknya lewat tempat kemarin nih balik lagi nih makan Apa dia. kamu? Hah? Makan apa? Oh. Le, Sorry, gue lagi malam minggu nih, ganggu aja nih Pak Hakim. Boleh nggak sidangnya diganti hari ini aja, hari sekolah, nggak hari apa-apa. Pak Hakim? nggak apa-apa. Nanti ketagihan kita makan iga yang kemarin Le. biarkan saya menginterogasi si Budi dulu. Pak, ini ketahuan deh Pak Hakimnya. Pak Hakim, kasihan dong Pak Hakim. Ini baru juga penjajakan pendekatan. Pak Hakim udah diinterogasi aja saya Pak Hakim. Bukan begitu Leo, gini, masa kan saksi harus bermunculan lewat podcast Leo. Kita orang yang ada dalam tugas-tugas ini dan harus harus berani, harus inisiatif. Kalau misalnya ada jejak digitalnya, kita harus bicara gitu Leo. Jangan bicara di podcast, bicara di tempat ini. Iya, Udah, tapi Le. Pak Hakim tolonglah Pak Hakim, kasihani saya Pak Hakim. Baru juga ini pendekatan Pak Hakim udah disita aja waktu saya untuk sidang Pak Hakim. Le, itu kain kafan masih ada Le. Ayo kita main super pocong aja Le. Coy. Sembarangan nih mulut ya. Bang Budi, sumpah ya, lu sembarangan amat mulutnya. Kita Celana pakai gua kain, bohongan, Le. kita pakai kain spray aja. Gak usah kain Iya. kapan deh. Spray aja Bang Budi soalnya ukurannya ini custom. Itu Le, masih bau menyan celana gue Le. Kemarin kan persis di bawah menyan pantat gue Le. Tapi Bang Abe tahu nggak kau Bang Abe? Itu tadi pas kejadian kau cari-cari sepatu, ini Bang Budi tiba-tiba lari ke mobilmu. Nah, coba tanya itu. Ini bukan kebohongan ini. Bukan kebohongan, ini bukti baru. Kau ngapain tadi ke mobil iNews Bang Ini Budi? eksklusif ini. Leo. Eksklusif. Kau Eksklusif. tolong. Kau harus kasih jinjit dong. Nih, bisa kita percaya nih seberapa akurat ini apa yang disampaikan Leo ini. Betul ini. akurat. Kau tanya aja mobilmu Bang Abe, mobil iNews coba tanya. Mobil Ainus nggak ada brandingnya kemarin Le. Ngarang Leo aja lu, melihat Le. Budi lari ke mobil iNews. Mobil iNews warna hitam. Salah lagi warnanya lu. Salah ya? Leo, Berarti itu jejak digital membuktikan kau yang paling dekat dengan sepatu yang hari ini nggak tahu kemana rimbanya. Tapi dirimu menyatakan bahwa patut juga Budi lah yang mengetahuinya. Kita harus Iya. percaya mana? kita kepercaya saja kepada yang maha kuasa. Karena dia serba tahu Bang Abe. Udah Le, udah ngaku Le. Sebelah-sebelahan aja kita Le. Ya udah kalau gitu aku sebelah kiri, Bang Budi Ya udah. sebelah kanan. Ya kanan, udah ngaku udah. Selesai. Ini kita Mas coba. Hakim nggak Pak pusing. Hakim, kalau misalnya kita dua udah ngaku, hukumannya berkurang kan Pak Hakim? Karena pada saat itu saya harus percaya kepada Leo. Kenapa percaya pada Leo? Karena pada saat kejadian itu saya cerita pada Leo dan mungkin dia memikirkan saya itu bercanda. Karena waktu saya pulang ke telanjang kaki, dia nggak merasa bahwa saya memang kehilangan sepatu, kawan-kawan. Sampai pada akhirnya anak Kanjeng itu, anak Pak Kang Raden itu, Mas Nanda kasih sepatu ke saya itu ya. Ya, Yang betul saya banget. tolak. Itu beneran Dia- hilang dia- ya. dia- Aku dia- sampai dia- sekarang dia- aja, aku pikir sekarang itu tuh kayak cuman fiti-fiti. Itu sepatumu hilang Bang. Beneran. Beneran hilang, Le. Gimana sih? Tapi sepatu Leo kakinya 42 loh. Sembarangan. Tunggu. 42 dia. Tunggu. Benar ya, Bu? Leo, kau nomormu 42. Kalau pakai tergantung merek Bang. Kalau Nike, Adidas gitu-gitu, On Cloud, Hoka itu 42,5. New Balance. Kalau setengah lu. New Balance. Aku tuh nggak pernah punya sepatu New Balance. Wah,
pas. Karena pengen dia Part 2 ada motif di sana teman-teman. Nah, kalau ditanya kalau ditanya pengen sepatu, pernah memiliki sepatu Nike dengan kecocokan bahwa kalau ditanya aku pengen sepatu apa, Bang Abe, aku tuh pengen sepatu roda. tuh motifnya berencana tuh Le katanya Le. nah, Tuh motif berencana Le katanya Le. Kalau nih Bang Abe, pokoknya ya Bang Abe, ya udahlah Bang Abe, sepatumu anggap aja lah itu buat aku makan seminggu di sini Bang Abe. aduh. Kok aku ngaku ya? Maksudnya nggak kayak gitu Bang Abe, nggak kayak gitu. Maksudnya Bang Budi kanan, aku yang kiri. Nah, udah pas. Tolonglah. Kalian itu mempermainkan perasaan saya. Kalian itu kalau mau bercanda, kalau serius. Sekarang ini serius. Ini kaitannya dengan kepastian kawan-kawan. Oh, saya kira ini Pak Hakim lagi main hakim sendiri Pak Hakim. Enggak. Gimana kalau kita sendiri? Kalau kita hadirkan Jegel dan juga ini Pak Hakim. Soalnya di sini ada Eca. Maksudnya Jegel sama ini aja Pak Hakim. Ya Leo, masakan iya saksi-saksi seperti Leo dan Budi harus saya berikan bir satu cangkir terus saya paksa minum. Kemudian Aduh, juga Bang Abe harus itu paksa mengaku. Ya kan nggak mungkin kan seperti itu. Bang Abe itu haram, Bang Abe haram. Ya, Bang Abe. Ya, setidaknya bir lebih baik dibandingkan yang disebutkan secangkir terhadap orang-orang yang ditangkapi dan disebutkan Secangkir anggur merah membasahi tubuh ini, membawa ketenangan. Le, nongkrong tempat kemarin, Le. Apa? Nongkrong tempat kemarin. Enggak dong, ini lebih romantis lah. Di belakangnya, ini apa, sawah ya? Sawah ya? Tuh pemandangannya sawah. Ya kan, terus angin sepoi-sepoi di Cirebon malam itu dingin Bang. Apalagi di malam minggu, jadi ada pegangan. Hai, ngeri. Ajang Rebecca tuh. Lihat tuh Bang Abe. Kerjaan Bang Abe cuma treadmill. Ayo dong Bang Abe, kemesraan gitu loh Bang Abe. Ya kan? Hai. Lokasi tahu gejrot udah ketemu belum, Le? Aduh, belum lagi, nanti aku tanya. Kan aku udah pegang saksi juru kunci di Cirebon sekarang. Iya, Pasar Kanoman. Kita bicara kemarin mengenai apa kemarin tuh ya Leo. Ada satu story kawan-kawan yang mungkin banyak tidak diketahui, tapi biarlah saya dan Leo yang tahu itu. Bentar Pak Hakim, mau nanya, ini masih masalah sepatu Pak Hakim? Bukan, ini masalah apa yang selesai, Le. Lu tersangkanya udah. Karena fokusnya kan itu, tujuannya adalah. Tapi Pak Hakim, saya mau nanya Pak Hakim. Itu Pak Hakim mendapatkan sepatu penggantinya kayaknya dari siapa sih Pak Hakim? Sepil. Jadi gini, saya kan memang nggak memberatkan orang. Jadi waktu dikasih dari Padepokan saya nggak mau. Nggak, maksudnya bukan berarti karena saya ya sudahlah, memang kehilangan di situ kok saya harus ambil, orang lain harus kehilangan juga karena saya kehilangan tempat itu. Saya pergi, saya beli sendal, saya makan tuh sama Leo tuh. Kita makan di satu tempat yang namanya apa tuh? Restoran itu. Tongseng Pipit apa Bu? Susah namanya, Tongseng Pipit Belata apa ya? Apa tuh? Itulah Tongseng Pipit itu. Nah, itulah Tongseng Bu Pipit itu. Nah, ternyata Leo pulang duluan dan pada saat kita mau pulang teman-teman, jadi di situ ada sosok bapak-bapak yang merupakan ownernya. Ternyata dia disebutkan adalah penggemar saya, suka menyaksikan saya, termasuk yang pada akhirnya live Sumpah Pocong di Padepokan gitu. Wah, alhamdulillah. Bapak-bapak itu, koko-koko itu tidak tahu bahwa ada insiden hilangnya sepatu. Nah, ini menarik. Ini jangan dipotong dulu, ini 1 menit aja nih. Jadi, oh iya, silakan Pak Hakim. Ayo Bang Budi, kita turun aja. Iya. Kamu bertanya, kau harus terima jawabannya. Nah, oh iya, siap-siap Pak Hakim. ketika saya bilang, wah tapi ada insiden Pak, sepatu saya hilang. Terus dia lihat saya pakai sendal kan. Terus dia langsung bertanya, nomor 42 ya? Dia cuman bilang nomor 42 ya? Saya bilang, maksudnya Pak? Iya, masnya pakai nomor 42 ya? Betul Pak, saya pakai nomor 42. Tunggu sebentar Mas. Saya punya satu sepatu yang cuma sekali saya pakai, dan ini cuma saya pakai saat saya umroh. Dia bilang begitu. Saya bilang, dia lari ke belakang. Terus Apakah dia ini sepatu itu. Apakah ini pertanda Bang Abi selanjutnya akan mengikuti jejak
Tunggu dulu, kan 1 menit belum jawab. Ini 1 menit belum selesai. Bud, dengar ceritanya dulu nih. Nah, Maaf. Interupsi, maaf. Silakan Pak Hakim. nah akhirnya dia kasih ke saya. Terus saya panggil Budi, Bud, coba videokan ini karena ini menarik kelihatannya, Bud. Kenapa? Ini bapaknya nanyain nomor sepatu saya. Dibilang, ya udah, akhirnya dikasih benar ke saya. Terus saya bilang, Pak, kalau sepatu ini cocok, berarti memang ini rezeki saya. Tapi kalau enggak, saya akan kembalikan. Saya bilang gitu. Saya pakailah di situ bersama dengan Budi melihatnya dan banyak saksi-saksi lainnya. Nah itu saya pakai. Udah, ternyata sepatu itu fit dan bapaknya senang. Dia bilang, Mas, kalau sepatunya nggak diambil pun karena nggak level masnya atau nggak suka sama model sepatunya, nggak usah juga nggak apa-apa. Toh saya mendengar itu kok saya meringis ya. Karena apa? Karena saya melihat kebaikan hatinya, bukan apa yang diberikannya. Bukan sepatu yang disampaikannya kepada saya, yang diberikannya kepada saya. Dan waktu itu saya tergugah, saya bilang, oh ya sudah, saya terima Pak. Saya bilang, ini kebaikan Bapak saya terima dan ini saya akan pakai. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang begitu dan bapaknya juga senang. Dan dia bilang, Mas, saya senang dan saya akan mendukung Mas Abraham untuk selalu melakukan kerja-kerja dengan cara profesional ke depannya. Karena terus terang ini bahasa terakhirnya yang saya nggak buat-buat, ada saksi yang juga Leo yang mungkin udah pulang saat itu, ada Budi yang ada di situ, dia juga dengar. Karena kita butuh orang seperti Mas Abraham, dia bilang begitu. Kok saya hari itu juga, momen itu juga, saya benar-benar plong, benar-benar ternyata apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak pada banyak kalangan, disaksikan oleh banyak orang dan memberikan kelegaan kepada hati mereka. Dan itu juga bagi saya sudah menjadi hal yang memuaskan saya dan kita pulang dengan tenang. Gitu. Gitu. Makasih itu. Leo, silakan, ada pertanyaan kah? Itu sepatunya pas banget atau agak longgar-longgar dikit? Agak longgar dikit tapi overall sih enak dipakai gitu. Warna coklat ya kalau nggak salah ya? Iya, gitu dia. Leo, ada pertanyaan? Eca tuh katanya Eca. Jadi itu ya kawan-kawan, di balik kesulitan, di balik apa yang kami rasakan, ternyata Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan balasan. Dan saya percaya itu tidak kebetulan. Saya percaya setiap apa yang terjadi tidak kebetulan. Banyak orang mungkin yang menganggap bahwa apa yang kami lakukan di Padepokan dan dengan hilangnya sepatu itu, dianggapnya mungkin ini adalah seperti kesialan gitu, alias bahasa lainnya kualat gitu ya. Tapi kok ya kalau ini dibilang kualat, ketika kami di hari yang sama ada orang yang menanti untuk memberikan sepatu nomor 42. Sepulang dari umroh memang dia meniatkan untuk memberikan sepatu itu kepada orang yang dinanti keberadaannya dan hadir pada saat itu juga. Dan orang itu adalah saya. Dan saya juga nggak habis pikir. Saya bilang, Pak, ini Bapak yakin memberikan ini kepada saya? Iya Mas, saya juga beli sepatu itu juga cuman hanya untuk itu kok. Dan saya memang rencana mau memberikan ini kepada orang, kepada seseorang gitu. Dan memang orangnya belum ketemu. Dan saya nggak tahu waktu itu kolega kami ngajak kami makan ke situ bersama dengan Leo. Dan restoran itu pun kita nggak pilih, teman-teman. Dan di sekian banyak restoran yang kita sudah kelaparan di situ, itulah tempat yang kita habiskan untuk kita makan bersama waktu itu. Dan kita pulang dengan sepatu yang diberikan oleh pemiliknya. Gitu. Semoga berkah untuk pemiliknya kalau menyaksikan ini dan semoga ditambahkan rezekinya. Dan tongsengnya enak. Leo ketiduran, Bre. Kenapa? Leo ketiduran kayaknya. Gak apa-apa. Dia lagi menikmati malam minggunya, nanti dia juga masuk. Oh, lagi makan iga dia. Betul, gak apa-apa, biarkan Leo makan dulu menikmatinya. Aman kolesterol ya? Aman. Nah, jadi gimana Bud? Balik lagi Bud, mengenai sepatu yang hilang itu Bud.
Harus ada saksi ahli nih. Saksi ahli. Siapa yang saksi ahlinya? di mana gitu? Saksi ahli yang menguji. Paling nggak kita uji dulu ya. Jangan-jangan ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabat Leo Hachima lewat potret yang perlu kita uji melalui digital forensik. Apakah betul potret itu adalah Leo Hachima? Jangan-jangan ada orang yang mereka-reka gambarnya ditempatkan di situ dan berdekatan dengan sepatu yang hilang itu. Mungkin kita perlu ahli forensik ya, Bud ya. Itu pertama. Ahli forensik, terus mantan residivis mungkin ya. Spesialis curandal. Sudah nggak hujan, Be? Ya enggak lah. Parung panjang hujan. Bud, Oi. kenapa lu nggak sedih gue kehilangan sepatu? Karena lu bisa dapat sepatu kan? Karena lu tetap mempertahankan sepatumu kan? Kau nggak tahu bahwa aku yang berjuang untuk mendapatkan sepatumu kembali, tapi aku pulang tanpa Sebenarnya potensi hilang tuh gua sebenarnya itu karena jauh banget posisinya. Iya, tapi lu nggak menghargai jasa-jasa gua untuk mencari sepatu. Hah? Dan even tuh nggak pernah lu berterima kasih kepada gua menemukan sepatu lu, bener ya? Udah dong, udah berterima kasih kemarin. Apaan? Iya. Dan lu nggak memikirkan perasaan gue. Berbagai kenangan-kenangan yang kita dapatkan lewat sepatu. Coba ceritakan, mengapa Itu sepatu itu bermakna sekali dalam perjalanan peliputan. Silakan, Bu. Itu sepatu kalau motor tuh kilometernya udah balik lagi ke 0 itu, Be. Kalau motor tuh speedometernya udah balik lagi, udah jalan-jalan kemana-mana tuh sepatu. Udah masuk ke berbagai ruangan menteri tuh. Itu. Pokoknya kalau motor mah kilometernya udah balik ke 0 lagi tuh, Be. Udah jauh itu jalannya itu. Kalau mau bikin sayembara harusnya sebelah kan, mau bikin sayembara. Barang siapa menemukan satu sepatu. Nah, kalau dua-duanya susah bikin sayembara. Gitu. Aduh, itu dia. Tapi biarlah, barangkali memang kita, ya saya kan udah bilang ikhlas kan, tapi ya lepas dari itu ya gue udah relakan. Udah kita relakan. Gitu. Cuman yang menjadi menarik adalah ketika memang itu menjadi perhatian, ya. Itu jadi pembicaraan mengenai misteri sepatu itu. Dan hari ini teman-teman, saya harus sampaikan bahwa bukan hanya itu menjadi berita yang dinaikkan oleh media-media online dan itu ramai di YouTube dan TikTok dan lain sebagainya, tapi saya juga mendapatkan WhatsApp dari beberapa pegiat dan aktivis-aktivis hukum yang mengapresiasi saya, teman-teman. Apa yang disampaikan kepada saya, dibilang gini, Abraham, meskipun sepatumu hilang, semangatmu jangan sampai hilang untuk memperjuangkan apa terus yang kamu lakukan. Ya gitu, benar, dan Harus gitu. tadi malam ada sosok pengacara asal Indramayu juga menelpon saya hampir jam 1 pagi yang mempertanyakan misteri sepatu. Pengacara Indramayu yang mempertanyakan misteri sepatu. Tapi sweater gue hilang juga, Be. Lu sweater lu hilang. Iya. Tapi hilangnya kan nggak di TKP, hilangnya Nggak kan. tahu di mana. Nah, gini dong, jangan bilang hilang juga sebelum lu temukan dan lu cari. Kan kemungkinan besarnya ada di kantor gitu kan. Nggak ketemu, udah di mana-mana. Ntar ketemu juga tuh. Nah, tapi memang itu sih, dari sekian banyak di sana. Dan itu, Bu, yang mengganggu gue itu tau nggak apa, Bu? Apa? Ada seorang bapak-bapak di situ yang mengatakan bahwa itu diambil bocil. Nah, dan di potret itu kan nggak ada bocil, Bu. Di potret itu kan hanya ada emak-emak yang bersandar di tiang-tiang sambil pegang HP. Nah, cuma emak itu pakai baju abu-abu. Yang pendopo itu menjadi saksi bisu. Dia nyempil di bawah Kalau kita tripod disuruh tuh. bertanya kepada tiang itu, kita juga udah pernah disuruh bertanya kepada tiang yang ada di jembatan Talun, Bud. Aduh. Iya. Ada apa dengan tiang-tiang yang ada di Cirebon, kawan-kawan? Ini Suroto harus Tiang turun ini tangan. berdasarkan bisunya keadilan di Republik ini. Iya. Apakah tiang ini menjadi apa ya?
yang menjadi otokritik bagi kita semestinya tiang ini menandakan berdiri tegaknya keadilan dan setiap kasus yang terjadi. Kita tanya ke Bapak Suroto, bentar ya kalau buat Itulah yang terjadi, Bun. apa perlu Pak Susno turun tangan ini, Be? Nah, coba nanti saya tanyain teman-teman ya. Kira-kira seorang reserse yang malang melintang 34 tahun, ketika dia bisa menjawab misteri hilangnya apa CCTV kah, apa dan sebagainya, atau kemudian kasus AKV9, apakah dia bisa menemukan teori-teori barangkali di mana keberadaan sepatu itu? Waduh, berat nih kalau Pak Susno udah turun. Menjadi menarik, Bu, apabila salah satu dari penonton kita hari ini, ada 1.200 orang yang tergabung bersama dengan kita, sedang menyundut rokoknya bersama dengan kopinya dan duduk sambil menonton kita dengan memakai sepatu saya, Bu. Mungkin itu terjadi, Bu. Dalam hatinya dia tertawa ria dan berkata, rasain lo. Gitu. Lewat kabut. Maksudnya apa? Kita kan juga pertanyakan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam sebuah keadaan atau peristiwa kehilangan. Tuh ada juga tuh yang nyaranin apa kita harus ketemu Linda, atau biar kesurupan, ya kan? Nah, Janganlah. ngomong-ngomong soal kesurupan, kemarin tuh sempat ada yang kesurupan, Be, di belakang. Ada yang kesurupan kemarin? Ada, cuman dia langsung dibawa ke dalam. Oke. Orang kecapean lah, itu kan ngap Siapa? ngap banget kemarin, kan udara tipis banget kemarin di lokasi. Mungkin kehabisan oksigen kali itu. Cewek sih yang kesurupan. Ada yang kesurupan ya? Cuman darah